Fokus utama episode ini adalah kasus baru yang berbeda dari episode sebelumnya. Tim ERPB menangani sindikat permainan uang online ilegal yang secara khusus menyasar anak-anak remaja. Kasus ini bermula ketika seorang ayah datang ke kantor ERPB dengan tubuh yang gemetar dan keadaan panik. Menteri Gang Seok dan stafnya dibuat terdiam ketika pria parubaya itu mengeluarkan beberapa jurnal yang entah untuk tujuan apa. Namun bisa dipastikan bahwa saat itu dia benar-benar sedang putus asa dan tak tahu lagi kemana dia harus mengadu selain ke sana. 장관님! 저기 제발 이거 한 번만 봐주십시오. 이거는 몇 서류예요? 잠깐만. 한 번만 봐주세요. Menteri Gang Seok mempersilahkan pria itu untuk duduk dan langsung memberikan air mineral agar dia bisa tenang guna bisa menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Masih dengan tubuh yang gemetar, akhirnya pria itu menjelaskan bahwa dia sudah mencoba mengadu ke berbagai tempat, namun tidak ada satupun yang peduli. ERPB adalah harapan terakhirnya untuk mencari solusi atas masalahnya. Terlebih, masalah yang menimpa dirinya sangat berhubungan dengan dunia pendidikan, yaitu tentang keterlibatan sang anak dengan kasus judi online hingga anak itu harus berhutang. Dan hutangnya pun tidak main-main, yaitu mencapai puluhan juta won. 뭐? 8,500만 원? 너 무슨 짓을 한 거야? 무슨 게임을 한 거냐고! Film pun flashback dan menceritakan bagaimana semua masalah ini terjadi. Pria parubaya, kita panggil saja Pak Jun, adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta yang mempunyai sifat yang jujur dan merupakan seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya. Meskipun hutang Jae-yun bisa dibilang tidak sedikit, namun Pak Jun rela melunasinya demi anaknya. Dia hanya minta satu kepada Jae-yun, untuk berhenti dari permainan sesat tersebut. 엄마 아빠가 빚 다 갚았어. 다신 같은 짓은 안 하면 되는 거야. 중요한 건 그걸 교훈 삼아서. Namun alih-alih berhenti, Jae-yun tampaknya tidak kapok dengan akibat yang ditimbulkan. Lebih parah dari itu, hutang sang anak jauh lebih banyak, hingga Pak Jun harus berurusan dengan debt collector akibat hutang yang tak kunjung lunas dengan bunga yang tak masuk akal. Puncaknya, Pak Jun sampai harus berhenti bekerja karena membutuhkan pesangon untuk membayar hutang Jae-yun. Namun celakanya, saat itu Pak Jun seperti orang yang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Karena saat itu sang anak tak diketahui keberadaannya. Pak Jun sudah melaporkan perihal kejadian itu kepada pihak kepolisian. Namun hasilnya nihil. Hingga pada akhirnya, keputusasaan Pak Jun membawanya sampai ke kantor ERPB. 경찰에는요 진작에 신고했습니다. 근데 해줄 수 있는 게 없대요. 우리 아들 놈이요 가출해가지고요. 제가 이거 뭘 어떻게 드려야 될지 모르겠어요. Sebagai langkah awal, ERPD mengutus Hyundai untuk menyamar menjadi siswa di tempat Jae-yun bersekolah. Di tempat itu, kita akan melihat betapa berbahayanya praktek judi online jika sudah dilakukan oleh pemainnya. Selain hal itu, bisa menjadi candu yang sulit untuk diakhiri. Praktek judi daring itu sangat menjamur di sekolah tersebut. Hampir seluruh siswa di tempat itu semua menjadi pemain judi online dengan taruhan yang bervariasi. Informasi tersebut segera diselidiki oleh pihak ERPB. Dan hasilnya, aplikasi judi online yang ada di HP siswa di sana terhubung langsung dengan jaringan pinjaman online yang dikelola oleh seorang rentenir. Artinya, siklus antara judi online dan pinjaman online bisa dikatakan mempunyai hubungan dengan jaringan yang sama. Siklus ini tentunya sangat mungkin dialami oleh Jae-yun. Asumsinya adalah Jae-yun bisa jadi diculik oleh orang-orang yang mengendalikan jaringan itu. Yang awalnya dia hanya bermain judi online, namun karena kecanduan Jae-yun memutuskan untuk meminjam pinjaman online untuk dijadikan modal. Hingga saat tidak mampu, maka mereka bisa saja mempekerjakan korbannya. Sementara itu, pihak ERPB sendiri hanya perlu mencari orang yang terakhir berkomunikasi dengan Jae-yun. Akan begitu, hal itu akan sangat sulit mengingat mereka adalah jaringan kriminal yang bisa dibilang licin dan profesional di bidangnya. 그래서 저희가 최근에 단속한 온라인 도박 명단에는 50%가 넘는 수가 청소년이었고요. 하는 학생들 옆에는 꼭 그 고리대금하는 인간들이 있더라고요. Untuk menyelamatkan Jae-yun dan membongkar jaringan kriminal ini, Bong Gende melakukan penyamaran untuk menyusup ke dalam organisasi tersebut. Gende ditawari untuk mencoba permainan yang bisa menghasilkan uang yang katanya itu bukanlah judi. Seperti yang diketahui bahwa permainan tersebut awalnya memberi kemenangan kepada pemain. Namun semakin lama pemainnya memainkan judi itu, maka sedikit demi sedikit kekalahan akan mereka alami. Namun justru di sanalah jebakan sesungguhnya. Karena tanpa diduga Gende yang seharusnya bermain judi itu untuk mengumpulkan informasi, malah terjebak di lubang kecanduan, yang membuat dirinya harus berurusan dengan rentenir.
Di satu sisi, hal itu memberikan informasi baru untuk tim ERPB. Tapi di sisi lain, tindakan Gendai sudah di luar batas karena dia sudah terjebak di dalam jaringan kriminal tersebut. 이자는 하루에 3%고요. 100만 원이면 3%면 이자가 붙은 103만 원에서 3%가 됩니다. 복리로 계산 483억 8,208,4원입니다. Di kantor ERPB, Gendai menceritakan semua yang telah dia lakukan. Hwajin dan Hanrim mencoba memanfaatkan situasi itu untuk memancing sang rentenir keluar. Dengan begitu, hal tersebut diharapkan bisa membawa mereka ke markas para penjahat itu. Hwajin sengaja menjadikan Gendai sebagai umpan. Di tempat yang sama, Hanrim memperhatikan Gendai dari kejauhan. Namun saat itu, kecerobohan Hanrim membuat Gendai luput dari perhatiannya. Alhasil, Gendai pun berhasil diculik oleh komplotan kriminal itu. 사장님 여기 떡볶이 하나만 주세요. 네. 튀김. Musuh utama dalam kasus ini adalah Shin Ji-soo, pimpinan sindikat yang memanfaatkan anak-anak untuk melakukan penipuan dan kejahatan digital. Misi penyamaran Gendai ini menggambarkan bagaimana ERPB berusaha menyelamatkan siswa yang telah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber. Bahkan situasi ini membawa Gendai ke dalam bahaya yang nyata, termasuk penyekapan dan terlibat langsung dengan rentenir. 똑바로 잡으라고. Dalam sebuah momen yang menegangkan sekaligus memuaskan, Gendai dilaporkan berhasil mengirim pesan bahaya melalui kode Morse dari dalam markas geng kriminal tersebut. 뭐 들어간 거야? 만신애기, 부산골 만신애기. 너 중에 다르게 깜빡이는 게 있습니다. 이게 모슬보험이다. 이 배너 깜빡이는 길이가 찾았습니다. 무상골 만신에게. Di markas para penjahat itu, ternyata Jae-yoon ditawan untuk dijadikan operator judi online. Mirisnya, keadaan mereka benar-benar mengkhawatirkan. Mereka di pekerjaan bukan sebagai manusia, tapi lebih sebagai sapi perah yang hanya dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Hanrim yang begitu emosi, tanpa basa-basi langsung mengajar para penjahat di tempat itu. 봉근대! Hwajin yang takut Hanrim lepas kendali, meminta untuk menyerahkan masalah itu kepada dirinya saja. Namun Hanrim terlanjur mengikat rambutnya. Hal itu menandakan bahwa Hanrim sudah masuk ke mode bertempur. Hingga di sana, tanpa basa-basi lagi, dia langsung menghajar satu persatu penjahat tersebut. 야, 할리마. 머리 묶네. Di tempat yang sama, Hwajin meminta agar dia dipertemukan dengan bos mereka agar masalah ini cepat selesai. Namun, semua orang di sana malah menantangnya untuk berkelahi. Dan inilah yang terjadi. Masih di tempat itu, Hwajin akhirnya bertemu dengan dalang dan aktor dari bisnis sesat tersebut. Namun, tak sesuai dengan tato yang ada di sekujur tubuhnya, pria itu hanya bisa berlari ketika Hwajin mengejarnya. Ketika tertangkap, Hwajin tanpa ragu memberikan sebuah pelajaran kepada pria itu hingga membuat wajahnya babak belur. 가족을 잃게 한 죄. Sementara itu, di tempat yang sama, Hanrim dan Gendai langsung menyelamatkan Jae-yoon dan para tawanan lainnya. Episode ini ditutup dengan perbincangan anggota Dewan Hwang Gi-tae yang mendapat tekanan politik akibat popularitasnya yang terus menurun sebagai calon presiden. Hal itu diperparah dengan ulah anggota partainya sendiri yang tidak mengikut sertakannya dalam rapat anggota Dewan. Situasi ini semakin membuat Gi-tae begitu membenci Gang Sok dan ERPB. 내가 미래 대한당 당대표야!
대표님, 손님이 찾아왔습니다. Di sisi lain, jalan cerita yang berjalan paralel adalah upaya politis untuk melemahkan ERPB. Huang Gita yang diduga merupakan tokoh dengan kepentingan politik tertentu mengunjungi seorang tahanan remaja. Tujuannya adalah untuk secara politis melemahkan dan mengganggu kinerja biro. Dan tebak siapa yang dikunjungi? Dia adalah Cho Gyu-chel yang tak lain adalah pembunuh tunangan Hwa Jin. Gitar tampaknya ingin melakukan sesuatu untuk ERPB. Kunjungan ini juga merupakan kelanjutan dari tekanan politik yang dialami oleh ERPB, terutama pimpinan mereka, Choi Gang-sek, sejak episode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa selain berhadapan dengan kasus-kasus di lapangan, ERPB juga harus bergulat dengan ancaman dari atas.